Selamat pagi bagi kita sekalian. Sebelum kita beraktivitas pada hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena pagi ini kami sudah dapat dibangunkan dalam keadaan jasmani yang sehat. Sebelum kami beraktivitas, kami akan merenungkan firman Tuhan. Kuatkan hamba-Mu yang menyampaikan dan juga nyatakan kuasa-Mu bagi yang mendengarkan firman-Mu, agar kami dapat menjalani hidup kami hari ini penuh dengan sukacita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 67 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan demikian: kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, Mazmur 67 ayat 2 ini adalah kata-kata bagi kita yang sering mengikuti ibadah. Sebelum kita pulang ataupun sebelum kita mengakhiri ibadah, maka selalu kita menerima berkat. Dan firman Tuhan ini mengingatkan kembali apa yang dikatakan oleh Tuhan lewat Nabi Musa pada kitab Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26. Itulah merupakan ucapan berkat yang selalu diberikan ataupun diucapkan oleh para pengkhotbah dari mimbar bagi segenap umat yang datang menghadiri kebaktian-kebaktian. Sewaktu hamba Tuhan menyampaikan berkat ini dan dia mengangkat tangan, lalu jemaat kebanyakan membuka tangan agar berkat yang diberikan oleh Tuhan lewat hambanya itu akan menjadi kenyataan dalam kehidupan umat Tuhan hari lepas hari. Maka pada pagi hari ini kita diingatkan kembali oleh Mazmur, yang dimana pada Mazmur ini yang diungkapkan hanya 3, yaitu mengasihi kita, memberkati kita, dan menyinari kita. Dan ayat ini diawali dengan kalimat kiranya Allah dan diakhiri dengan wajah-Nya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah merupakan harapan setiap orang yang sudah percaya. Bila dia menjalani kehidupannya diawali dari pagi dan diakhiri nanti sore, maka dia mengerjakan pekerjaannya, apakah sebagai petani, apakah sebagai kantor, sebagai karyawan swasta pemerintah, dan juga sebagai pedagang, ataupun sebagai sopir taksi ataupun ojek online, dan apa saja yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Maka sebelum dia melakukan kegiatannya itu, pasti dia mengatakan kiranya Allah. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, ini mengingatkan kita kembali sebagai anak-anak Tuhan, agar di awal daripada kegiatan kita setiap hari, maka kita berharap kepada Tuhan, supaya Tuhan itu yang pertama dulu mempedulikan kita, memperhatikan kita, agar kita mengerjakan pekerjaan kita, usaha kita, hidup kita selalu di bawah lindungan dan naungan Tuhan hingga juga nanti sore hari. Maka dikatakan tadi yang pertama ialah kiranya Allah mengasihi kita. Saudaraku yang kekasih, Allah itu wujud daripada Yesus Kristus yang sudah hadir di dunia ini.
mayoritas pelayanan Yesus adalah mengasihi jemaatnya, mengasihi orang yang papa, mengasihi orang yang kekurangan, mengasihi orang yang lemah, mengasihi orang yang sakit, mengasihi orang yang lapar, bahkan mengasihi orang-orang yang membenci dia, yang memusuhi dia. Artinya, Yesus itu hidupnya adalah identik dengan kasih. Maka dari itu kita juga berharap hari ini Tuhan itu akan mengasihi kita, supaya kita juga dapat mewujudkan kasih Allah itu bagi setiap orang. Bukan saja orang yang dekat dengan kita, tetapi juga orang yang mungkin membenci kita. Lalu yang kedua, saudara, kiranya Allah memberkati kita. Jadi kalau sudah Allah mengasihi kita, tentunya Dia akan mencurahkan berkatnya. Lewat apa? Lewat usaha kita, lewat pekerjaan kita. Dia memberkati. Saya kira kita ini hanya sebagai pelaku, ya, pelaku ataupun menjalankan amanah, menjalankan tanggung jawab. Tetapi yang menyatakan berkat itu adalah Dia. Tidak ada seorang pun yang mampu membuat buah padi ataupun buah jagung ataupun buah sawit dan ataupun buah jeruk dan apa segalanya. Kita hanya menanam, tetapi kuasa Tuhan itu yang membuat. Itulah berkat. Kita harapkan juga hari ini berkat itu juga akan nyata bagi kita, supaya lewat berkat yang diberikan oleh Tuhan itu membawa damai sejahtera dan sukacita bagi kita. Lalu yang ketiga, dia katakan, kiranya Allah menyinari kita. Saudara, kata sinar di sini terang. Para gembala di padang Ebrata, waktu dia ketakutan, maka datang sinar terang dari malaikat. Malaikat mengatakan, jangan takut. Kami membawa berita sukacita bagimu dan bagi dunia ini. Saudaraku yang kekasih, sinar kasih Allah itu adalah selalu menyertai perjalanan hidup kita. Menyertai perjalanan hidup kita. Seperti Allah menyertai umat Israel. Di siang hari Allah menunjukkan tiang awan. Di malam hari Allah menunjukkan tiang api, agar bangsa Israel mampu berjalan siang dan malam. Maka saudaraku yang kekasih, sinar kasih Kristus itulah yang selalu menuntun hidup kita. Dan kita percaya juga hari ini sinar Kristus itu adalah menyertai kita. Karena Kristus adalah terang dunia. Dia adalah terang. Dan Dia katakan, akulah terang dunia. Siapa yang berjalan dalam gelap akan mendapatkan terang itu bila dia bersama dengan Kristus. Maka dia katakan, saudara, dia akhiri ayat ini dengan wajahnya. Kata wajah di sini adalah kepedulian. Artinya Allah melihat kita, melihat saya dan melihat saudara. Dia melihat dari sorga bahwa, oh, anakku si anu berjalan ke sana, anakku si anu bekerja, anakku si anu melayani, anakku si anu sekolah, dan segala kegiatan dia lihat. Itulah Allah kita. Maka dari itu saudara, sebagai orang percaya kita takut melakukan yang tidak benar. Kita takut melakukan kejahatan, karena wajah Allah itu selalu melihat kita. Maka saudaraku yang kekasih, pagi ini lewat 3 kalimat tadi mengatakan kepada kita, Allah mengasihi kita, Allah memberkati kita, Allah menyinari kita. Apalagi yang kita takutkan? Apalagi yang kita ragukan? Apalagi yang kita sangsikan? Hanya kita ini. Bagaimana sikap hidup kita? Apakah kita percaya bahwa sinar kasih Allah ataupun penyertaan Allah? Apa kita percaya? Pasti kita percaya. Maka dari itu saudara, Yesus katakan, marilah kamu sekalian yang berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Jangan takut, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Nah, ini adalah merupakan kata-kata yang diucapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus bagi setiap orang percaya.
Maka pagi ini saudara, walaupun virus corona belum berhenti, kita diajak tidak takut. Kita diajak tidak gentar. Kita diajak tidak ragu. Karena apa? Karena Dia mengasihi kita. Karena Dia memberkati kita. Karena Dia menyinari kita. Segala sesuatu yang kita lakukan hari ini akan berhasil oleh karena kasih Allah. Maka dari itu saudaraku yang kekasih, apa yang kita peroleh dari usaha pekerjaan dan pelayanan kita, mari kita tunjukkan lewat sikap hidup kita, lewat perbuatan kita, lewat kasih kita, agar kasih yang dinyatakan oleh Allah lewat Yesus Kristus itu tidaklah sia-sia, tapi menjadi kenyataan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita percaya hari ini jauh lebih baik daripada hari kemarin. Kita percaya hari esok juga jauh lebih baik daripada hari ini. Karena Allah menyertai kita, Allah melihat kita, Allah mengasihi kita. Maka bagi kita hanyalah lakukan pelayanan, lakukan kasih, lakukan persekutuan. Jangan sekali-sekali kita meninggalkan persekutuan. Jangan sesekali kita lupa berdoa. Jangan sesekali kita lupa mengucapkan syukur lewat pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku yang kekasih, selamat beraktivitas. Doa kita agar corona segera berhenti. Dan jaga kesehatan, ikuti peraturan protokoler pemerintah, pakai masker, cuci tangan, dan tidak berkerumun. Dan ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya bagi setiap orang percaya. Salam sehat, Tuhan menyertai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah kekuatan bagi kami dikala kami menjalani hidup kami. Bapa, pada kesempatan ini kami berdoa khusus bagi seluruh jemaat-Mu yang ada di wilayah pelayanan kelas Jakarta, Kalimantan, yang belum mendapatkan keturunan, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Bapa, Engkau berjanji bahwa manusia itu akan mendapatkan keturunan, beranak cuculah, penuhi bumi. Maka kami percaya janji-Mu itu ya dan amin. Maka dari itu Bapa, apa yang diharapkan oleh jemaat-Mu untuk mendapatkan keturunan, Tuhan dapat kabulkan. Bapa, kami juga berdoa buat pendeta, penatua diaken, pengurus KKR dan guru-guru KKR, dan pengurus kategorial, seluruh jemaat yang melayani di Kelasis Jakarta, Kalimantan. Berkati terutama Bapa, pada saat-saat yang akan datang ini, Kelas Jakarta, Kalimantan akan menjalankan suatu kegiatan, yaitu kerja rani. Kiranya panitia yang sudah dibentuk berkati, dan jemaat juga akan mendukung dari segi doa, daya, maupun dari segi dana untuk kelangsungan perjalanan gereja-Mu GBKP. Terima kasih Bapa, ampunkan dosa kami. Kami jalani hari ini penuh dengan sukacita, hingga juga nanti sore hari tidak ada suatu gangguan apapun. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.